Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan seperti biasa kalau setup gue kayak gini, gue akan membawakan berita mingguan. Dan untuk berita minggu kali ini gue rasa beritanya cukup banyak yang mengejutkan ya. Dimulai dari kabarnya yang sebelumnya ada, terus tiba-tiba ngilang. Terus sekarang muncul lagi dengan kabar yang sangat mengejutkan. Seperti yang kabar pertama nih datang dari Nvidia, yaitu tentang perilisan si RTX 3090 Ti. Jadi GPU yang Nvidia sempat umumkan sejak acara CES 2022 pada Januari lalu, baru banget kesampaian dirilis pada akhir bulan Maret. Ya katanya sih dikabarkan Nvidia melakukan revisi terhadap para brand partner. Dikarenakan GPU ini kan memiliki TDP sebesar 450 watt. Jadi bukan TDP yang main-main untuk sebuah GPU. Nah, kemudian setelah itu Intel mengeluarkan standar ATX 3.0 dengan konektor power PCIe Gen 5 yang sanggup menyuplai daya hingga 600 watt dalam satu buah kabel saja. Nah, langsung tuh deh, Nvidia segera nerapin hal tersebut kepada semua brand partner GPU-nya supaya lebih future proof, dan RTX 3090 Ti ini menjadi produk kelas konsumen pertama yang menerapkan konektor power PCIe Gen 5, yang untuk penjelasan lengkapnya udah gue bahas pada video sebelumnya. GPU Ampere terbaru dari Nvidia ini menjadi GPU kelas konsumen paling kenceng yang ada di planet ini. Namun setelah lihat beberapa review mengenai GPU tersebut, ternyata demi meraih performa yang tinggi tersebut harus dibayar dengan TDP yang cukup masif. Mungkin akan terasa tidak masuk akal bagi semua orang, ya Nvidia sendiri pun mematok MSRP $2.000 untuk GPU ini, membuatnya juga tidak ditargetkan untuk semua orang, apalagi untuk kaum mendang-mending. Tapi berdasarkan review yang dilakukan Tech Power Up, secara efisiensi GPU ini masih sedikit lebih baik dari RTX 3090 ternyata. Ya sekitar 1% doang sih lebih baik. Ya tapi ini membuktikan TDP dan konsumsi daya yang tinggi tidak memperburuk efisiensi daya milik sebuah GPU selama konsumsi daya yang tinggi dibayarkan juga dengan performa yang tinggi. Walaupun ya memang TDP 450 watt itu bukanlah angka yang kecil. Bahkan ada GPU RTX 3090 Ti dari brand partner yang bisa tembus sampai 500 watt lebih. Ya cukup wajar sih kita bisa bilang itu boros. Walaupun begitu, Nvidia cukup serius membinding GPU Ampere ini. Terlihat penggunaan jenis chip GA102 yang berbeda jika dibandingkan RTX 3090. Sehingga membuat versi Ti-nya ini bisa mendapatkan clock speed mencapai 2 GHz. Ya semoga aja RTX 4000 series jika memang benar punya TDP sampai 600 watt, gua harap sih peningkatannya tersebut sepadan dengan performanya nanti. Kabar selanjutnya datang dari Intel yang sebelumnya cuma rumor doang sana-sini dan masih pelit informasi semenjak CES 2022 kemarin. Akhirnya nih, Intel resmi merilis GPU Arc mereka pada tanggal 30 Maret kemarin. Sesuai janji Intel, di sini Intel akan merilis varian mobile terlebih dahulu dan akan dirilis versi desktopnya nanti pada kuartal 2 2022. GPU Intel Arc Mobile terbagi menjadi 3 segmen, yaitu Arc 3, Arc 5, dan Arc 7. GPU Arc 3 di sini ditargetkan untuk segmen laptop tipis dan laptop gaming entry level, serta Arc 5 untuk laptop gaming entry level sampai mid-end. Dan Arc 7 akan ditargetkan untuk segmen laptop gaming high-end dengan performa tinggi. Semua seri GPU Arc Mobile di sini akan menggunakan fabrikasi 6 nanometer TSMC dengan dukungan PCIe Gen 4 serta juga mendukung seluruh fitur DirectX 12 Ultimate seperti ray tracing dan variable red shading. Intel akan menggunakan istilah Xe cores untuk menandingi compute unit milik AMD dan CUDA cores milik Nvidia. Namun jika dilihat-lihat, Xe cores ini lebih mirip dengan compute unit milik GPU AMD. Jadi ini bukanlah jumlah shader core atau FP32 unit kayak yang dilakukan Nvidia untuk mereferensikan jumlah CUDA cores mereka. Intel akan menawarkan GPU Arc Mobile mulai dari VRAM 4GB sampai 16GB dengan chip memori GDDR6. Dan semua akan menggunakan jenis memori 14GB per second, kecuali untuk seri si A770M ini yang menggunakan jenis memori 16GB per second. Di sini seri Intel Arc 3 akan menjadi yang paling pertama rilis pada platform mobile, dan seri lainnya akan menyusul pada summer nanti. Intel sendiri hanya mendemokan performa dari A370M melawan GPU Integrated Xe pada CPU Alder Lake Mobile, yang memang seharusnya si GPU discrete itu kan memang punya performa yang lebih tinggi. Sayangnya tidak ada perbandingan melawan GPU kompetitor seperti RX 6000 maupun RTX 3000 varian mobile.
Namun berdasarkan beberapa rumor yang beredar, diduga untuk seri A350M nanti setidaknya punya ekspektasi performa seperti GPU mobile milik Nvidia sekelas GTX 1650 polos atau GTX 1650 Ti Max-Q. Memang tidak terlalu wah sih ya, padahal setidaknya kita berharap bisa mengejar performa RTX 3050 dan untuk seri A370M ya setidaknya disandingkanlah dengan melawan versi Ti-nya. Ya walaupun begitu, seri terendah GPU Arc milik Intel ini akan tetap dipersenjatai dengan kemampuan real-time ray tracing. Dan menariknya di sini memiliki dedicated AI cores ala Nvidia Tensor Cores yang Intel sebut sebagai di sini XMX. Dedicated AI cores ini mampu membantu mempercepat kegiatan content creation pada beberapa software tertentu. Selain itu tentunya pada sisi gaming, keberadaan dedicated AI cores ini juga untuk menjalankan fitur AI upscaling ala Nvidia DLSS yang Intel sebut di sini sebagai XeSS. Berdasarkan presentasi Intel, fitur tersebut tidak akan datang bersamaan dengan perilisan GPU Arc 3 karena akan datang pada early summer yang kemungkinan berdekatan dengan waktu rilis GPU Arc 5 dan Arc 7. Beberapa game AAA seperti Shadow of the Tomb Raider dan Death Stranding hingga rilisan terbaru seperti Ghostwire Tokyo sudah berpartisipasi untuk mendukung fitur XeSS milik Intel ini. Menariknya, Intel berjanji akan membuat fitur ini open source seperti apa yang AMD lakukan dengan FSR milik mereka, sehingga bisa dijalankan oleh GPU kompetitor sekalipun. Tetapi belum diketahui nih, apakah saat launch pertama kali nanti bisa langsung diterapkan pada semua GPU atau hanya eksklusif terlebih dahulu untuk Intel. Sejauh ini Intel hanya memperlihatkan kombinasi GPU Arc Mobile dengan CPU Alder Lake Mobile milik mereka. Belum diketahui apakah akan ada laptop dengan CPU seperti AMD menggunakan GPU Arc Mobile Intel. Tetapi melihat GPU discrete AMD yang juga mulai jarang disandingkan dengan CPU Intel beberapa tahun kebelakangan, apalagi sejak rilis RX 6000 series kayaknya tuh hampir nggak ada ya. Kayaknya sih Intel bakal jaim nih sama si AMD, jadi dipakai masing-masing aja nih GPU discrete-nya. Kecuali untuk desktop ya, yang pastinya sih pasti bisa nih, kombinasi kebalik alias CPU AMD dengan GPU Intel. Nah, soal GPU Arc Desktop di sini Intel menunjukkan teaser pada akhir acara. Teaser tersebut merupakan wujud dari GPU desktop mereka yang mereka sebut sebagai limited edition. Yang menurut gue sih ini punya desain yang cukup kece ya dengan dual fan. Namun hal ini membuat gue bertanya-tanya apakah nantinya seri Founders Edition milik Intel ini hanya akan memiliki kuantitas yang cukup terbatas, jadi tidak semua orang bisa memilikinya. Atau nanti Intel juga ngeluarin edisi Founders Edition yang bisa kita dapatkan dengan cukup mudah. Sayangnya sejauh ini detail mengenai GPU Desktop Arc hanya sebatas teaser tadi aja, dan Intel akan memberikan detail yang lebih mendalam lagi nanti pada saat kuartal 22 2022. Ya kita tunggu aja sih kehadiran GPU desktop tersebut dan gue berharap kehadiran Intel di pasar GPU discrete bisa bersaing dengan kompetitif dengan GPU milik AMD dan juga Nvidia. Karena adanya persaingan maka tentu pada akhirnya akan menguntungkan konsumen. Berita selanjutnya sekaligus menjadi penutup berita kali ini. Mungkin kabar ini akan menjadi kabar yang gembira bagi kalian nih para PC gamer. Karena akhirnya Microsoft secara resmi merilis PC Game Pass untuk region Southeast Asia dan negara Indonesia termasuk di dalamnya. Dan apakah harganya mahal? Kayaknya kalian bakal terkejut karena Microsoft di sini hanya mematok harga Rp1.500 saja untuk bulan pertamanya dan menjadi Rp49.999 di bulan berikutnya. Ini sudah termasuk dengan langganan EA Play juga. Cuman 1.000 perak aja kalian bisa main 100 game lebih, kapan lagi coba nih. Dan harga 50.000 juga terhitung masih jauh lebih murah dari PC Game Pass region US dengan $10 atau sekitar 150.000 yang mungkin sebelumnya penikmat PC Game Pass di Indonesia harus rela keluar biaya segitu demi bisa menikmati bulanan Game Pass. Walaupun begitu memang keputusan Microsoft memasuki PC Game Pass ke Indonesia ini masih sebatas preview saja. Sehingga bagi kalian yang ingin menikmatinya harus bergabung dengan Xbox Insider terlebih dahulu. Tetapi tenang aja, cara gabungnya gampang banget kok dan udah banyak banget artikel Indonesia yang memberitahu cara berlangganan PC Game Pass di Indonesia ini. Bagi kalian yang kurang familiar dengan PC Game Pass, ini adalah layanan yang disediakan oleh Microsoft agar kita bisa mengunduh dan memainkan 100 lebih katalog game PC yang dirilis oleh Xbox Game Studios dan beberapa publisher besar lainnya.
Seperti misalnya game Forza Horizon 5, Yakuza series, hingga rilisan terbaru seperti Guardian of the Galaxy dan masih banyak lagi termasuk katalog game EA. Jadi ini adalah kesempatan yang baik nih bagi kalian yang untuk menghemat pengeluaran membeli game karena Steam Summer Sale kan hanya 1 tahun sekali doang ya. Dan bagi kalian nih yang masih suka membajak game, mungkin ini bisa menjadi kesempatan kalian untuk mencicipi game original. Karena harga yang dikasih udah murah banget cuy. Mulai dari 1000 perak aja kalian udah bisa nikmatin 100 lebih game PC original. Jadi kurang apa lagi coba. Jadi apakah kalian yang belum pernah berlangganan PC Game Pass ini tertarik untuk segera berlangganannya karena sudah resmi di Indonesia kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu sih untuk berita mingguan kali ini. Semoga berita-berita tersebut menarik buat kalian. Dan jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.